Hari ini kita bakal makan kerang yang ukurannya bener-bener gede banget. Ukurannya bener-bener jumbo segede telapak tangan guys. Dan gak cuma kerang doang, di sini juga jual seafood yang serba mentah dari kepiting sampai ikan salmon juga. Kira-kira apa rasanya ya kerang yang ukurannya segede gini? Siapin makanan kalian, kita makan bareng yuk. Hai semuanya. Sawadikap. Kita udah sampai di Royet by Dodo. Bener guys, ini adalah restoran yang tersembunyi guys. Nggak kelihatan dari luar kayak restoran, tapi di sini jualan seafood Thailand yang mentah-mentah dan ada kerang raksasanya juga, Grat. Yaudah kita cobain yuk. Guys, ini kalau kelihatan dari luar kayak coffee shop ya, kayak bukan restoran. Coba kita lihat dalam. Restoran deh. Guys, ternyata emang tempatnya tuh nggak terlalu besar dan kelihatan kayak private banget. Cuman ada kayak 5-6 meja gitu. Kita lihat menunya. Nah ini dia, kita datang ke sini jauh-jauh mencari ini guys. Di sini lengkap banget seafood Thailand yang mentah-mentahnya. Mengingatkan aku sama waktu di Thailand. Cuma kalau di Thailand biasanya ini adanya di kayak night market. Nah ini versi restorannya guys. Ada yang kepiting, ada yang salmon. Ada udang juga nggak sih? Ada udang tuh guys. Dan ada juga ini yang kita datang ke sini adalah kerang raksasanya, oyster yang fresh banget, ukurannya gede-gede banget, dikasih bumbu Thailand juga. Aduh, seger pasti. Terus selain itu, ada juga makanan-makanan berat lainnya sih kayak tom yum noodle, ada pad thai juga. Terus ada green curry, tadi aku lihat, aku pengen banget. Ini juga ada nih iga sapi ya. Kalau di sini halal guys, jadi nggak pakai yang pork. Ya, lumayan lengkap sih ya menunya ya. Jadi beneran kayak restoran yang private gitu ya. Bangkunya sedikit dan kalau kita ngomong tuh bisa kedengeran. Jadi ini tuh YTTA guys. Yang tahu-tahu aja guys ya. Wow, ini dia. Gede banget oyster. Makasih, Mbak. Ini salah satu oyster terbesar yang pernah aku lihat, guys. Ukurannya bener-bener gede banget. Dan disajiinnya di atas es batu membuat dia tetap fresh ya. Ini berat banget loh sampai. Beneran, Beb. Aku nggak bercanda. Ini kayak salah satu oyster tergede yang pernah aku lihat. Bener-bener segede tangannya. Kan biasa tuh kayak cuma segini. Terus kita gitu doang kan. Gede banget, berat banget. Masalah kayak apa rasanya. Oke, kita pindah guys. Karena backlight guys. Seperti biasa. Kita cobain langsung guys. Ini udah datang juga yang salmon sashiminya, lengkap sama bumbunya ya. Yuk. Di atasnya itu pakai bumbu Thailand gitu guys ya. Ada potongan cabai, garlic yang banyak banget, cilantro, bawang goreng dan pastinya fish sauce ya. Beb, tapi ini nggak mungkin dong kita makan pakai cara biasa yang herb gitu, nggak mungkin dong. Ini kali ya. Nah, aku coba dulu kali ya. Aku coba ya. Kamu dulu lah. Makan bareng guys. Ini kayak mimpi guys. Makan oyster segede gini. Ini bener-bener gede banget. Segede kepala. Ini daging oysternya aja tuh gede banget nih. Dari ujung sini sampai ke ujung sini. Aku bingung nih. Ya itu mau ujung-ujung berarti pakai sendok ya? Coba. Kasih aku sendok. Ya rasanya mentah banget, fresh banget, creamy dalamnya. Ini tapi bener-bener loh, ini masih nempel sama cangkangnya loh. Iya, bener-bener fresh banget. Jadi gimana cara makannya tadi? Aku gigit. Aku kesusahan guys. Aku bimbang guys. Gini, coba. Oke, coba aku kayak kamu ya. Sebelah sini ya. Seger kan? Fresh banget. Guys, ini daging oysternya tebal banget. Juicy, lembut banget. Gak ada amis-amisnya sama sekali. Rasanya kayak rasa laut ya. Ini aku masih ngorek-ngorekin nih. Masih ada bagian bawahnya nih. Yang nempel-nempel aja tuh gede guys. Dan juga buat kalian yang takut amis, si bumbunya itu juga menolong banget. Pedesnya, asinnya, asamnya itu menolong mengurangi rasa amisnya guys. Jadi freshness dan segar. Tapi mungkin kalau kalian suka oyster yang lebih creamy, ini karena dia gendut banget, dia less creamy. Jadi kayak berasa lebih berdaging gitu loh. Lebih ada tekstur ngunyahnya. Wow, ini oyster tergede. Spesial banget. Bener-bener oyster tergede. Tapi bingung aku, bingung harus ngapain. Tapi aku nggak tahu ya, apakah dia emang setiap kali datang jumlahnya 5 dan segede gini atau bisa ada yang kecil-kecil ya? Tergantung musim ya. Mungkin kali ya. Sentuhan bawang gorengnya ini cantik sih. Ini biasanya kalau di Thailand jarang yang pakai bawang goreng kayak begini ya. Ini kayak Indonesianya sedikit, ada sedikit umami dari bawang gorengnya. Nggak mau menyisakan sedikit pun daging, aku mau langsung lanjut ke si salmonnya. Nah kalau yang ini kita udah sering makan lah ya, salmon bium kayak gini, yang seger mentah dikasih potongan bawang putih dan sausnya masih mirip saus Thailand. Ini aku taruhin dulu bumbunya. Lah pakai sendok aja biar lebih gampang. Kayak gini guys, makan bareng. Kalau pakai sendok itu enaknya kita bisa menikmati si bumbu-bumbunya ini guys. Kuah-kuahnya. Celup-celup. Nah.
Enak. Emang dia punya bumbu fish sauce itu udah enak. Jadi dipakein daging apa aja itu udah pasti enak. Cuma bedanya kalau misalnya si salmon ini sama itu, ini dikasih bawang goreng sama bikin lebih enak ya. Lebih umami. Ini jarang juga ditemuin. Apalagi yang ala Thailand kayak gini, lihat itu bumbunya penuh banget dan fresh banget kelihatannya. Makanya kayak pakai sendok, jadi kita scoop gini, ada telur kepitingnya di bawahnya. Serius? Crab roe. Tuh. Wow. Oh my god. Aku lihat aja ngiler guys. Itu bumbunya lagi-lagi dia pakai yang tadi lagi kayaknya ya. Emang bumbunya best sih. Gila. Kamu dulu deh. Ini bener-bener balik lagi bumbunya tuh banyak banget. Jadi buat kalian yang takutnya amis banget tuh jangan khawatir. Ya? Karena rasa cabai dan bumbunya tuh jauh lebih kuat daripada rasa seafoodnya kan. Tapi ternyata di bawahnya itu bukan telur dat. Oh, daging biasa ya? Tuh guys, dagingnya tuh yang kayak jelly-jelly itu loh. Guys, aku mau menikmati jelly ini guys. Kayaknya enakan ini deh, soalnya tadi tuh kayak cuma selaput-selaput lendirnya doang. Ini beneran dagingnya baru di sini nih. Loh. Nih, daging-dagingnya. Bareng. Nah, aku suka banget kepiting mentah. Manis banget ya. Makannya kayak es krim guys. Cuma emang beda banget bumbunya sama gejang Korea yang pakai soy sauce base-nya. Ini lebih kuat lah. Bener-bener lebih cocok buat kalian yang takut atau pemula makan kepiting mentah. Jadi nyampe ke bawah-bawahnya ini daging ini manis banget. Kalau yang gejang ini somehow nggak usah dipakein bumbu banyak-banyak juga udah enak ya? Iya, malah menurut aku bumbunya rada kebanyakan dikit sih. Yang itu ya? Iya, yang kepiting. Tuh. Jangan dibuang guys, kaki-kakinya tuh dagingnya masih penuh. Duh. Oh, ini ternyata ada yang udah copot gini guys. Beb, lihat Beb. Ini sampai nggak bisa berkata-kata aku ya guys. Seru banget guys. Lihat tuh. Creamy, lembut. Ini benar-benar daging baik banget Beb. Oh iya, tuh. Wow. Cheers lah kita lah. Cheers. Aku lebih suka bagian ini nih, cangkangnya paling enak nih yang capitnya. Soalnya dia tuh dalam, jadi nggak terlalu kena bumbu banyak banget. Iya. Sehingga masih bisa kerasa seafoodnya yang aroma-aroma dari kepitingnya itu masih kerasa banget. Lendir-lendir, enak banget. Habis ini kita cobain masakannya mereka ya. Oke, ini saatnya mencoba masakan-masakannya mereka. Ini kamu pesan apa? Ikan tim ya? Ini ikan tim Thailand guys. Jadi ikannya tuh kayaknya ikan kerapu. Di tim itu kan kalau biasa Hongkong pakai soy sauce ya. Iya. Nah kalau ini sausnya saus Thailand nih. Di atasnya juga ada cabai dan bawang putih yang banyak banget. Mirip kayak yang tadi ada di makan-makan mentahnya. Oke, ini aku potongin ya. Ya. Terus aku juga ada pesan beberapa menu lain kayak kari hijau, green curry. Itu kelihatannya menarik. Daging beef dibakar. Sama ada ini oyster omelette wajib banget. Dagingnya lembut banget ya. Iya, benar. Tuh, dagingnya lembut banget. Langsung putus guys. Pengen sambil dicocok-cocok ke kuahnya. Penasaran rasanya apa? Iya, kuahnya kuning gitu warnanya, nggak tahu kayak gimana rasanya. Makan guys. Daging ikannya lembut banget. Kulitnya juga. Jadi ini rasanya tuh kayak gurih, pedas, ada manisnya dikit. Asam manis. Tapi nggak terlalu asam. Nggak terlalu asam. Lucu banget. Coba ya. Jadi ada manisnya, ada pedasnya, ada asamnya. Tadi aku bilang dagingnya lembut, kulitnya kenyal. Jadi rasanya tuh kayak asam manis, tapi gurih banget dan ada pedasnya juga. Aku mau coba kuahnya doang. Penasaran aku, kayak apa rasanya? Makan pakai nasi, nasinya enak banget. Dan ini ada oyster omelette. Nah, tadi aku ngeliatnya sih agak skeptis dikit. Karena kelihatannya tuh agak sedikit kurang gosong ya. Biasanya kan kalau kita makan oyster omelette tuh warnanya lebih gelap, lebih ada garing-garingnya. Jadi tuh warnanya lebih mirip pancake menurut aku. Nggak begitu sharp gitu. Aku ngerti maksud kamu. Tuh, jadi kayak makan, apa tuh namanya? Yang Korea punya? Pajeon. Nah, mirip kayak gitu. Aku lebih suka biasanya emang lebih crispy, tapi kita coba aja. Cuma ini dia ada kasih sayuran juga ya. Toge gitu. Kayak ini sambelnya. Ini bumbunya. Coba dikit. Set. Semoga enak guys. Makan bareng. Bener kataku, sesuai dengan kelihatannya. Rasanya enak, tapi terlalu lembut. Jadi dimasak pakai teflon guys. Jadi dia bukan pakai griller yang panas banget sampai dia agak sedikit gosong. Dia bikin dia crunchy-crunchy-nya tuh agak berkurang. Tapi rasanya enak. Oysternya juga berasa sih ya. Nih tuh. Dia nggak pakai yang segede tadi ya. Nih oysternya tuh. Oke, ini sambil kita cobain juga. Ini steak Thailand nih jarang-jarang datangnya pakai saus ini, Brad. Oh gitu. Ada kayak ini. Oke. Jadi pesannya medium, apakah matangnya medium? Oh iya. Cantik ya.
matangnya cantik ya. Cocol dikit. Ini beda lagi nih cocolannya ya sama si oyster omeletnya. Makan sama nasi kali ya enak ya. Benar guys. Empuk banget. Dagingnya nggak ngelawan. Ini dagingnya aja kalau kalian gak usah pakai bumbunya tuh udah gurih ya. Udah ada wangi smoky grillnya. Dan udah pakai rempah-rempah juga kayaknya. Udah berbumbu. Ada sedikit manisnya, tapi nggak terlalu manis, jadi nggak terlalu ketara juga. Tapi ada sedikit manisnya di dagingnya. Terus empuk banget. Matangnya pas nih, medium ini nih. Mungkin lebih berani, lebih mantap gitu. Terutama ini sih manis banget. Yang ini ya, yang bumbunya dia. Oke. Ini pesanan kamu green curry. Ini aku udah mau banget dari tadi. Jadi dia curry, tapi tadi ada pilihannya red curry sama green curry-nya. Aku pilih yang red curry. Isinya lengkap, ada terongnya, terong bulat, ada daging sapinya melimpah juga, lumayan banyak. Terus ada kacang panjangnya juga, ada lencatnya juga. Iya, ini kalian bisa pilih mau chicken atau beef. Aku pilihnya yang beef. Mereka juga ada tom yum, pad thai gitu juga ada ya. Tapi ini kita pengen coba yang green curry ini, biar beda sama yang biasanya. Ini banyak pakai daun basil guys di dalam. Jadi aromanya itu dapetnya dari rempah dan daun basilnya. Oke sih. Creamy. Gak terlalu kental. Cuma dia emang gak terlalu strong ya rasanya. Dan malah ini gak terlalu manis. Jadi aku pernah makan green curry yang lebih manis dari ini. Ini masih sedang manisnya, enak. Cocok makan pakai nasi. Jadi kalau kalian nggak makan yang mentah-mentah, datang ke sini makanannya juga enak-enak guys. Terutama si ikan timnya ini. Jadi guys itu dia, seru banget. Kerang terbesar, oyster terbesar yang pernah kita makan dalam hidup kita ya. Fresh banget. Kalau kalian suka oyster mentah, kalian harus banget cobain makan di sini. Kalau kalian punya ide-ide tempat yang seru lagi, jangan lupa share ke kita, tulis di bawah biar kita bisa cobain juga buat kalian. Ketemu lagi di video berikutnya guys. Kita makan.